Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semuanya sehat, baik, dan tetap semangat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan pada saat ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikianlah bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudari, teks kita saat ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat yang sedang bertumbuh imannya, jemaat yang sedang memulai kedekatannya untuk percaya kepada Tuhan. Namun ketika mereka sedang bertumbuh, ketika mereka sedang mendapatkan asupan gizi yang baik terhadap imannya, banyak sekali bermunculan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, sehingga membuat mereka semakin bingung, membuat mereka menjadi canggung untuk melakukan apa yang telah mereka dapatkan dari Rasul Paulus. Apa yang sedang berseliweran di tengah-tengah jemaat pada waktu itu, yaitu adanya bermunculan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak percaya tentang berita kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Memang pada saat itu orang-orang Yunani lebih banyak memakai akal, rasio, logika mereka daripada mengimani atau mempercayai tentang kisah, cerita kebangkitan dan juga kematian Tuhan Yesus. Sehingga mereka merasa bahwa apa faedahnya, apa gunanya kami harus selalu memberitakan kabar baik, apa gunanya kami harus menceritakan tentang keselamatan yang telah diberitakan, yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kalau tidak ada yang mau melakukannya atau tidak ada yang mengerjakannya. Maka apa yang telah kami kerjakan pada akhirnya akanlah menjadi sebuah kesia-siaan. Itulah situasi yang terjadi pada waktu itu. Lalu datanglah Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus pada saat itu. Dan teks inilah bukti apa yang diingatkan daripada Rasul Paulus, bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, semuanya itu tidaklah sia-sia. Namun satu hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah, dikatakan melalui teks kita saat ini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata yang paling terpenting dalam teks kita saat ini ada dua hal, yaitu berdirilah teguh dan jangan goyah. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Berdirilah teguh berarti tetap pada posisi semula. Berdiri teguh berarti bertumpu pada kaki yang kuat, yang mampu untuk menopang tubuh. Begitu juga dengan kehidupan jemaat Korintus saat itu. Mereka diajak untuk berdiri teguh. Mereka tidak boleh bergeser. Mereka harus tetap setia. Mereka harus tetap tabah. Mereka tetap harus berada di posisi yang kuat, sehingga apapun cerita-cerita orang yang mendengarkan tentang kabar kebangkitan dan juga tentang kematian Tuhan Yesus, mereka tidak perlu untuk mendengarkan itu, sehingga membuat iman mereka semakin mengecil, semakin kerdil. Tetapi yang diinginkan adalah dengan berdiri teguh, dengan memiliki iman yang kuat, maka mereka akan mampu untuk menempas semua apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Kemudian kata yang kedua adalah jangan goyah. Arti kata jangan goyah di sini adalah jangan gampang untuk diombang-ambingkan oleh perkataan-perkataan orang yang lebih cenderung mengandalkan rasio atau pikiran mereka. Dan itulah yang dikatakan, supaya ketika engkau memiliki hal yang engkau ketahui, itu tidak terlalu
menjadi hal yang sangat prioritas tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Sebab mengenal Tuhan tidak hanya sekedar tentang pengetahuan saja, tetapi harus dibaluti dengan iman yang sangat kuat. Dan kata yang ketiga di sana adalah giatlah selalu. Kata giat di sini adalah tetap tekun, tetap berupaya, berlimpah dalam kualitas, berlimpah juga dalam hal kuantitinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, teks kita pada saat ini juga mengingatkan kita, di tengah-tengah persekutuan manapun itu, kita diajarkan untuk selalu mau untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang sudah percaya, agar mereka tetap lebih semakin yakin bahwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang mendatangkan keselamatan yang kekal bagi setiap umat yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalimat selanjutnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Manakala orang tidak percaya kepadamu, manakala orang tidak yakin akan pemberitaanmu, manakala ada orang tidak yakin akan perbuatanmu, ingatlah, apa yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau memang pekerjaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya untuk Tuhan, maka biarlah Tuhan yang mempertimbangkannya, biarlah Tuhan yang melihatnya. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan melihat semuanya itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tetaplah kita mau untuk bersekutu, tetaplah kita mau datang ke tengah-tengah komunitas yang tentunya komunitas yang sehat, komunitas yang percaya kepada Tuhan. Dan tugas kita adalah ketika kita melihat ada komunitas yang masih tidak percaya kepada Tuhan, maka beritakanlah kabar kebangkitan Tuhan, supaya semua orang boleh percaya hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat kita di tengah-tengah dunia ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.